Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Halimatus Sadia sebagai perwakilan dari kelompok 1 dan 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai indera penglihatan dan pendengaran pada mamalia dan aves pada mata kuliah anatomi hewan dengan dosen pengampu Bapak Bayu Kurniawan MSc. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1 dan 3 di antaranya yaitu yang pertama ada Acica Lucia Ananda, Ade Andriani, Eka Indriana, Halimatus Sadia, Ismi Istiaza, Mardotila, M. Hafid, Niatul Jannah, Ratu Sampurna, dan yang terakhir yakni Samsia. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai penglihatan pada mamalia. Nah, indera penglihatan pada mamalia adalah mata. Indera penglihatan merupakan proses yang kompleks dan bahkan sel-sel di otak lebih banyak bekerja untuk indera penglihatan dibanding indera yang lainnya. Nah, di sini terdapat gambar mengenai anatomi dari mata pada manusia. Nah, anatominya terdiri dari sklera. Nah, sklera ini merupakan bagian pelindung mata yang berwarna putih yang terletak di bagian luar bola mata. Selanjutnya ada iris. Nah, iris ini berfungsi untuk mengatur, membuka, dan menutupnya pupil. Nah, iris berwarna karena mengandung pigmen. Selanjutnya yakni ada kornea. Nah, kornea ini merupakan lapisan bening di depan mata yang melindungi iris dan pupil. Nah, selanjutnya lagi di sini terlihat ada pupil. Nah, pupil ini berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya ada lensa. Lensa mata berfungsi untuk menerima cahaya dari pupil dan meneruskannya ke retina. Selanjutnya ada otot siliaris. Nah, otot siliaris ini berfungsi sebagai akomodasi dari si lensa. Nah, selanjutnya ada konjungtiva. Nah, konjungtiva ini merupakan lapisan tipis bening yang menghubungkan sklera dengan kornea. Nah, di bagian belakang mata itu ada retina. Retina ini membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh syaraf mata ke otak. Selanjutnya ada optic nerve atau saraf optik. Nah, saraf ini merupakan saraf yang menghantarkan sinar ke otak untuk diterjemahkan sebagai penglihatan yang kita lihat. Selanjutnya ada makula. Makula ini merupakan area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral yang jelas. Selanjutnya, pada bagian mata ini juga terdapat cairan, yakni vitreous humor dan aqueous humor. Aqueous humor ini merupakan cairan yang ada di depan lensa mata, sedangkan vitreous humor merupakan cairan kental yang terletak di belakang lensa mata. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja mata. Nah, cara kerja mata ini yang pertama, cahaya memantulkan objek yang sedang dilihat. Kemudian, sinar cahaya itu akan masuk ke mata melalui kornea di bagian depan mata. Jadi setelah cahaya memantulkan ke objek, akan diteruskan menuju ke kornea mata. Selanjutnya, cahaya melewati cairan aqueous humor lalu masuk ke pupil untuk mencapai lensa mata. Jadi setelah dari kornea mata, cahaya akan diteruskan ke aqueous humor. Setelah dari aqueous humor, selanjutnya akan diteruskan menuju ke pupil. Setelah dari pupil akan diteruskan ke lensa mata. Nah, lensa ini dapat merubah ukuran cahaya yang akan difokuskan ke retina di belakang mata. Nah, saat menuju retina, cahaya melewati cairan kental dan jernih yaitu vitreous humor. Jadi sebelum memasuki retina, cahaya tersebut terlebih dahulu melewati si vitreous humor. Selanjutnya, cahaya tiba di belakang mata lalu sampai ke retina. Nah, setelah cahaya menuju sampai retina, retina ini akan mengubah cahaya menjadi impuls listrik yang kemudian dibawa ke otak oleh saraf optik. Nah,
Setelah kita membahas mengenai indera penglihatan pada mamalia, selanjutnya ini kita membahas mengenai pendengaran pada mamalia. Nah, mendengar itu merupakan salah satu kemampuan pada telinga manusia yang menunjang komunikasi. Nah, indera pendengaran pada mamalia yaitu telinga. Adapun telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada telinga luar, selanjutnya ada telinga tengah, dan yang terakhir yakni telinga bagian dalam. Yang pertama telinga luar. Nah, telinga luar ini terbentuk dari auricula atau daun telinga dan kanal pendengaran eksternal. Selanjutnya telinga tengah. Telinga tengah ini berfungsi untuk menghantarkan suara yang telah dikumpulkan auricula atau daun telinga ke telinga bagian dalam. Yang terakhir, bagian terakhir yaitu telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam ini membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf pusat. Nah, di sini terlihat anatomi dari telinga manusia, ada auricula atau daun telinga, kemudian ada saluran telinga, ada membran timpani atau gendang telinga. Selanjutnya ada tulang pendengaran yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Selanjutnya ada koklea atau rumah sifut dan ada saluran eustasia serta saluran vestibular. Nah, setelah kita membahas mengenai anatomi telinga manusia, lalu bagaimana sih proses mendengar pada manusia itu sendiri atau pada mamalia? Nah, adapun proses mendengar itu diawali dengan gelombang suara. Nah, gelombang suara ini akan masuk menuju ke telinga luar, yakni pada daun telinga atau auricula. Setelah itu, selanjutnya setelah memasuki telinga luar, gelombang suara akan diteruskan menuju ke rongga telinga. Setelah dari rongga telinga, akan diteruskan ke membran timpani atau gendang telinga. Nah, di membran timpani ini gelombang suara akan diubah menjadi getaran. Nah, getaran tersebut akan menyebabkan 3 tulang pendengaran ikut bergetar untuk mengubah tekanan suara menjadi energi mekanik. Nah, kan sudah dibahas sebelumnya bahwa 3 tulang pendengaran itu ada 3, yakni malleus, incus, dan stapes. Selanjutnya, getaran tersebut akan diteruskan ke koklea. Nah, di koklea ini terdapat cairan yang akan ikut bergetar. Nah, akibat dari getaran tersebut, cairan akan bergerak dan merangsang sel-sel rambut pada organ korti yang terdapat di koklea. Nah, getaran tersebut kemudian dikirim melalui saraf sensoris menuju ke otak dalam bentuk impuls atau rangsangan. Nah, otak menerima impuls dan menerjemahkannya sebagai suara. Setelah kita membahas mengenai indera pendengaran dan penglihatan pada mamalia, selanjutnya kita akan membahas mengenai indera penglihatan pada aves. Nah, indera penglihatan pada aves adalah mata. Beberapa jenis aves memiliki modifikasi khusus pada sistem visual mereka terkait dengan cara hidup masing-masing. Nah, anatomi mata pada burung atau aves ini sama seperti vertebrata lain, hanya saja terdapat perbedaan yaitu adanya pekten. Nah, di sini terlihat ya ini adanya pekten. Nah, pekten ini berbentuk lipatan yang terhubung ke retina. Pekten juga memiliki banyak pembuluh darah dan menjaga retina dari kekurangan nutrisi. Selain itu juga, pekten ini melindungi retina dari cahaya yang menyilaukan serta membantu mendeteksi benda yang bergerak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendengaran pada aves. Nah, aves ini memiliki alat pendengaran yang cukup tajam. Pada telinga burung atau aves ini tidak memiliki daun telinga. Nah, di sini terdapat sebuah gambar mengenai telinga burung gagak. Nah, burung ini mampu mengidentifikasi suara yang datang dari berbagai sudut elevasi karena kepala mereka berbentuk oval sehingga dapat memproses gelombang suara dengan cara yang mirip dengan telinga luar manusia atau auricula pada manusia. Terima kasih. Sekian pembahasan makalah dari kelompok kami, yakni kelompok 1 dan 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.